Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial cara menyambung pipa HDPE dengan watermur besi, over shock besi, keni besi, shock besi, keni reducer besi yang memiliki drat ya tentunya, yang bisa disambung dengan HDPE. Ini HDPE nya ukuran 3/4. Ini PN16 pipa HDPE. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat dratnya terlebih dahulu teman-teman, karena kalau tidak ada dratnya kita tidak bisa memasangkan shock besinya atau watermur besi ke pipa HDPE ya. Seperti ini teman-teman bentuknya dratnya di pipa HDPE. Nah, bagaimana cara membuat dratnya bang? Ini caranya dengan kita membuat alatnya itu manual, cukup mudah saja teman-teman. Alatnya kita menggunakan ini, namanya Senai PE manual. Ini shock besi diameter 3/4, double nipple 3/4, T besi 3/4 dikali 3/4. Ini pegangannya bisa dikasih HDPE ya, tidak usah panjang-panjang, segini saja. Yang penting bisa untuk pegangan tangan kanan kiri kita kasih HDPE. Nah, bagaimana cara membuatnya bang? Mudah saja. Kita ambil shock ini ya, ini shock 3/4. Ini ada tulisannya 3/4 GI. Nah, kita buat garis. Ini kan ada tandanya lurus, buatan pabrik kan ini. 1, 2, 3, 4. Kita potong merapat seperti ini teman-teman jadinya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadinya merapat. Setelah itu kalau sudah jadi seperti ini penampakannya. Ini teman saya yang buat cuma ada 3, tapi saya sering menggunakan yang merapat potongannya karena hasilnya juga lebih bagus dan enteng kalau diputar tangan. Setelah jadi bentuknya seperti ini kan, ini Senai manual pipa HDPE 3/4. Kita masukkan perlahan ke pipa HDPE nya ini teman-teman. Nah, ini kita putar perlahan. Memutarnya sama seperti saat memutar mengencangkan baut, jadi muternya ke arah kanan sampai batas yang cukup di kerannya cukup. Shock ini kan dratnya 2, sini sama sini lah, kita buatnya di tengah-tengah sini, jadi drat itu bisa masuk maksimal. Agar apa fungsinya? Agar tidak mudah lepas. Contohnya seperti ini yang sudah pernah dipasang teman-teman di lapangan. Ini bekas perbaikan tadi sepertinya. Selotipnya juga sudah sedikit berkarat. Ini pipanya sudah terkena zat kapur. Ini biasanya ada di dalam got. Nah, seperti ini teman-teman cara memasukkannya, diputar sampai masuk dalam. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada dratnya HDPE loh, masuknya kan dalam sekali. Jadi ini sangat kuat sekali dan tidak bocor loh. Ini tidak bocor, tidak ada rembesan sama sekali teman-teman. Ini caranya membuat tadi seperti itu. Kita buat dulu menggunakan shock besi baru ya. Kalau yang baru itu enaknya tajam, makannya drat itu lebih bagus. Nah, seperti ini jadinya. Setelah dipotong merapat tadi seperti ini, jadi kita masukkan, kita putar. Nah, seperti ini mutarnya teman-teman. Kita putar, nah, putar terus, kita putar saja. Nah, dia akan menjadi drat. Kalau melepas ya tinggal dibalik, putar, kita lepas perlahan saja. Yang penting dratnya jadi bagus, tidak usah tergesa-gesa saat membuat drat di pipa HDPE ini. Kita lepas perlahan. Nah, jadi teman-teman, nah ini yang potongan merapat atau rata 4 kan, 4 mata ini 1, 2, 3, 4. Setelah itu kalau kita mau masang menggunakan disambung ke shock, mudah saja, tinggal kita beri selotip. Kita beri selotip berputar searah dengan mata drat tadi. Agar apa fungsinya? Saat kita mengencangkan shocknya itu agar lebih kuat, tidak
tidak pudar selotipnya dan menyatu dengan pipa HDPE. Cukup 10 putaran atau 7 saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, ini kita sambung dengan sok ya. Ini soknya masih baru, kita masukkan perlahan. Nah, perlahan saja teman-teman, nanti dia akan masuk dengan sendirinya loh, bisa kan. Nah, kalau masukkan harus dikuati sekalian, dikencangkan menggunakan tangan sudah kuat sekali. Kalau di dalam air biasanya kan licin tangannya, ya kita gunakan dekol seperti ini. Kunci Inggris juga bisa. Nah, ini kan di darat tipanya berhubung kering, ini sebagai contoh. Kita kencangkan teman-teman, jangan sampai kendor ya. Lah ini sudah kan, sudah sampai di tengah-tengahnya. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Jadi yang sini masih ada deratnya, jangan sampai habis. Sudah jadi, ini kuat sekali teman-teman. Kita coba ya, pukulkan ke pohon. Tuh, tidak terlepas teman-teman, tuh sangat kuat, tuh tidak rusak, bahkan kuat sekali. Ini hasilnya bagus ya. Memang bukan speknya ya sebenarnya, tapi saya di sini masuk pertama kali sudah menggunakan pipa HDPE berpaduan dengan sok besi, watermur besi seperti ini. Upper shock besi, keni reducer, keni biasa, semua disambungkan dengan HDPE. Alhamdulillah hasilnya juga kuat teman-teman. Dan sudah banyak perbaikan yang digunakan menggunakan pipa HDPE berpaduan dengan shock besi, watermur besi, dan overshock besi. Juga banyak lainnya aksesorisnya yang menyambung menggunakan besi, tapi ukuran pipanya hanya bisa 3/4 1 dim. Kalau yang sudah ke 2 dim, 3 dim, 4 seperti ini, 6, 8 sudah beda lagi. Pipanya tidak bisa digerat seperti ini. Kalau menyambung menggunakan pipa HDPE dengan klem saddle, caranya seperti ini. Ini kan sudah kita pasang sok. Kita pasang sok. Soknya kan tadi sudah menyatu nih dengan HDPE 3/4. Nah, klem saddle-nya tinggal pasang biasa seperti ini saja teman-teman. Pada umumnya masangnya misal pipanya di dalam tanah, kita mau nyoblos itu di atas seperti ini kan. Ini klem saddle-nya 4 inci, ini double nipple, dan ini soknya. Ledah tinggal kita putar saja teman-teman. Tapi kalau masang di bawah tanah, diusahakan klem double nipple soknya ini dipasang terlebih dahulu. Biasanya kan ini dalam kan tanahnya, di galian itu 1,5 meter, ada yang 2 meter ya. Kita usahakan ini klem saddle kita pasang dulu, ini diselotip, dipasang sok, kita kencangkan. Ini kita lepas, kita coblos, barulah PE nya dipasang. Kalau ini sebagai contoh saja, seperti ini bentuknya teman-teman, agar kalian tahu bagaimana caranya abang menyambung pipa HDPE dengan klem saddle besi. Nah, seperti inilah bentuknya. Ini klem saddle-nya kita pasang dengan double nipple 3/4 sok HDPE yang sudah diderat tadi. Masuknya usahakan dalam ya teman-teman, karena agar tidak terlepas. Tapi alhamdulillah sudah banyak pasangan atau perbaikan yang menggunakan cara seperti ini, awet, tidak ada yang rusak karena menggunakan cara atau metode yang benar tentunya. Kalau ngedrat jangan asal-asalan teman-teman. Kadang ada yang ngedrat itu cuma masuknya sedikit, cuma segini lah, seperti ini contohnya. Ini tadi saya salah-salah, ini nomornya overshock drat 3/4 dikali setengah. Ini sudah jarang menggunakan pipa setengah karena ukurannya juga terlalu kecil. Kita menggunakan pipa standar HDPE 4 inci ini, HDPE 3/4. Ini sudah kuat sekali loh. Ini kita kencangkan ya, itu sudah sangat kuat. Kalau di dalam tanah coblosannya berhadap ke arah atas ya kita gunakan sok. Kalau semisal coblosannya itu ke samping ya kita gunakan keni 3/4 naik ke atas seperti ini bisa. Intinya seperti itu. Cara membuatnya tadi sudah saya jelaskan. Alatnya seperti ini jadinya. Sok Snai manual, membuatnya dari keni besi, double nipple, T3/4. Pegangannya kalau bisa diusahakan dikasih HDPE teman-teman, jangan pakai double nipple. Ini punya teman saya tadi tak pakai. Kalau pakai double nipple ini di tangan kalau kita putar itu keras, sakit jadinya. Kalau ini tidak apa-apa, pipa besi kan kadang dibuat untuk membuat
olopan di pipa PVC 3/4 untuk menyambung ke besi dengan HDPE. Jadi seperti itu, seperti ini hasilnya. Ini sudah kuat teman-teman, di dalam tanah tidak akan bergerak. Yang terpenting jangan sampai kalian memasang pipa HDPE ini, jangan sampai memasang pipa HDPE dengan klem saddle seperti ini teman-teman. Ini adalah cara yang kurang benar atau salah. Karena apa? Di klem saddle ini dratnya tidak terlalu panjang, sama dengan dratnya di double napel 3/4 ini. Kalau kita buat seperti ini langsungan klem saddle HDPE 3/4, saya sudah banyak mengalami kebocoran di lapangan kalau dengan cara langsung seperti ini. Alangkah bagusnya, baiknya itu seperti ini, double napel dulu, shock, keni, watermur juga bisa. Kalau tempatnya sulit kita pakai watermur, kan kadang itu ada tingkat kesulitan tersendiri dalam tanah saat menggali dan menyoblos pipa, apalagi sudah keluar air lah. Cara ini adalah cara yang salah, jangan teman-teman gunakan. Jika kalian menggunakan cara seperti ini, gunakanlah cara seperti ini, double napel, shock, baru pipa HDPE ini terjamin sudah kuat dalam tanah. Kalau kadang pipa kan ada yang dangkal, ada yang dalam. Saat berada di pipa yang dangkal itu ada dump truck lewat, itu tidak bakal putus. Tapi kalau langsungan seperti ini, aduh, banyak bocornya. Soalnya saya sendiri sudah sering mengerjakan kebocoran seperti ini dikarenakan langsung klem saddle dikasih HDPE ini tidak begitu kuat, apalagi ada tekanan dari atas. Misal kita galian cuma 1 jengkal tangan, pipanya dangkal, pipa 2 dim lah katakan, ada dump truck lewat di atasnya, hasil bocor, ini lepas, sering terjadi. Nah, gunakan cara seperti ini, cara yang bagus dan baik tentunya. Jika menyambung dengan watermur juga sama, kita buat drat seperti tadi ya, caranya buat drat ini dulu. Dratnya ya bisa usahakan yang sedang dalam. Nah, seperti ini watermur menyambungkannya. Ini sudah saya masukkan satunya, yang satunya belum. Saya masukkan dulu teman-teman. Ini setelah saya pasang teman-teman, jadinya seperti ini. Ini HDPE 3/4. Ini watermur kan ada 2 bagian. Ini bagian dratnya dan ini bagian sambungan dan penyambungnya, itu murnya lah. Ini juga HDPE sama, dan potongan kita sambungkan, dan yang menyambungkannya juga harus kuat, jangan asal-asalan lah. Ini usahakan ya teman-teman, masuknya itu dalam. Nah, ini dratnya kan sudah habis, tidak terlihat karena sudah saya masuk HDPE. Jadi dratnya benar-benar dalam, hasilnya juga bagus. Jangan lupa dikasih selotip agar lebih menyatu dan kuat pipa dan watermurnya ini. Nah, sama satunya kan ini masih ada lah, ini dratnya sudah tidak terlihat, kita sambung menggunakan seal. Ini seperti ini bentuknya. Nah, ini drat HDPE saya masukkan, ini ada sealnya, seal karetnya biarkan untuk menyambung agar tidak bocor. Saya sambungkan teman-teman agar bisa dilihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya setelah saya sambung. Ini menggunakan watermur jika menyambung pipa HDPE 3/4 dengan ukuran panjang. Semisal ada pemasangan baru dengan panjang pipa 50 meter, pipanya karena kita habis, kita punya 2 pipa, ukurannya 25 meter dan 25 meter. Menyambungnya seperti itu teman-teman. Kalau panjang kita gunakan watermur agar lebih mudah memasangnya, tidak susah untuk memutar. Kalau kita gunakan shock terlalu panjang juga sulit untuk memutarnya. Kalau menggunakan watermur juga lebih bagus, hasilnya juga efisien, tidak mempersulit pekerjaan, lebih mudah teman-teman. Nah, seperti ini juga kuat sekali kalau memasukkannya betul-betul dratnya itu sampai full, jangan sampai setengah, karena kalau setengah itu mudah lepas. Kalau kita fullkan dengan bagus, alhasil lebih kuat sambungannya, tidak mudah terlepas. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin ini yang dapat saya berikan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sesama tukang ledeng dimanapun kalian berada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.